Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam tutorial skripsi. Kita akan bahas penyusunan skripsi dari awal sampai bab per bab sampai bab 5. Namun kali ini kita akan membincangkan tentang langkah persiapan penyusunan skripsi. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saudara mahasiswa, para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, semuanya sehat semuanya. Kita akan membincangkan langkah-langkah persiapan penyusunan skripsi. Yang perlu diperhatikan, apa yang akan kita lakukan ketika menyusun skripsi. Biasanya mahasiswa ketika mau menyelesaikan memulai menyusun skripsi, ada beberapa hal yang kemudian perlu dipersiapkan. Namun apa ya yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya lakukan ini ketika menyusun skripsi? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah langkah persiapan menyusun skripsi. Yang pertama, amati yang menjadi ketertarikan. Kalau teman-teman mahasiswa, para pemirsa sudah menemukan fokus kajian seperti yang kita ungkapkan di video sebelumnya, maka kemudian amati yang menjadi ketertarikan. Saya adalah mahasiswa, misalkan seperti itu. Saya adalah mahasiswa pendidikan. Saya tertarik dengan itu ya. Misalkan Anda tertarik dengan bagaimana kurikulum, bagaimana peserta didik. Oke, kita taruhlah satu contoh. Kita misalkan tertarik pada satu ketertarikan yang akan kita amati, yang akan kita jadikan penelitian kita, yang akan kita jadikan skripsi kita adalah tentang kurikulum. Maka Anda harus betul-betul mengamati bagaimana diskusi tentang kurikulum, bagaimana wacana tentang kurikulum, bagaimana tentang perkembangan kurikulum, bagaimana tentang revisi kurikulum. Itu adalah Anda amati betul. Nah, ketika seperti itu Anda akan terbuka satu wacana. Anda akan melihat kurikulum itu dari sisi tentang implementasinya. Saya akan membidik dari kurikulum dari sisi tingkat keberhasilannya. Oke ya. Sekarang kita lihat banyak perkembangan kurikulum sampai sekarang ya di K13 yang sekarang kita terapkan. Oke, saudara sekalian yang saya banggakan, kita harus amati betul faktor yang menjadi ketertarikan kita. Kita amati betul apa yang menjadi fokus kajian kita. Jadi amati betul. Baca referensi, baca daftar pustaka. Kalau saudara sudah tertarik dengan kurikulum, maka bacalah buku-buku. Kalau saudara tertarik tentang bagaimana tentang misalkan tumbuh kembang anak, maka Anda harus baca banyak-banyak tentang tumbuh kembang anak. Mengapa demikian? Karena memperkaya wacana akan membuka pemahaman kita terhadap fokus yang akan kita amati, yang menjadi ketertarikan dari skripsi kita. Nah, ini adalah langkah yang kedua yang harus dilakukan. Setelah baca referensi, kemudian baca buku panduan skripsi saudara. Setelah sudah mengamati, melakukan amati yang menjadi ketertarikan, kemudian membaca referensi, Anda barulah membaca panduan skripsi. Oh, skripsi saya di alma mater saya, di perguruan tinggi saya, itu harus seperti ini, seperti itu. Ketika proposal harus menaruh latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, atau tujuan dan manfaat penelitian, itu dibaca panduan skripsinya. Karena satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang lain punya tren sendiri-sendiri ketika menyusun buku panduan. Mengapa ini penting? Teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, karena di dalam penyusunan skripsi, ketika saudara sudah mentaati betul dengan panduan skripsi yang dibuat oleh institusi kita,
Anda akan tidak disalahkan di dalam ujian skripsi karena punya dasar hukum. Anda ketika dalam ujian skripsi, Anda ketika dalam ujian proposal, mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Karena Anda sudah mengacu kepada panduan skripsi. Itu tidak akan menjadi masalah dan Anda akan dibenarkan. Maka membaca buku panduan skripsi itu penting, termasuk dalam menyusun rujukan, apakah itu InNote itu atau body note dan sebagainya. Itu sangat bergantung kepada panduan skripsi masing-masing lembaga. Maka perlulah saudara mengamati, memahami tentang panduan skripsi. Ada banyak beberapa mahasiswa, ada banyak beberapa teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang kadang tidak memperdulikan tentang panduan skripsi. Maka kemudian, ini kayaknya skripsi bagus, saya akan mencontoh bagaimana tentang susunannya, bagaimana tentang model. Kita mencontoh pada satu panduan skripsi yang mengacu kepada panduan perguruan tinggi tertentu, belum tentu pas dengan panduan skripsi perguruan tinggi kita. Maka Anda perlu berhati-hati, saudara perlu berhati-hati. Pakailah panduan skripsi yang kita miliki, yang Anda miliki, perguruan tinggi yang Anda miliki. Apa yang harus dilakukan dari menyusun kerangka proposalnya, bagaimana menuangkan proposalnya, bagaimana merujuk, bagaimana membuat daftar pustaka. Ikuti betul. Orang itu akan melihat tampilannya dulu sebelum isinya. Tampilan skripsi saudara seperti apa? Tampilan skripsi saudara itu menarik atau tidak? Sesuai panduan atau tidak? Kalau sudah seperti itu, orang itu akan lebih, ini kira-kira mahasiswa betul-betul memperhatikan. Dan ketika memperhatikan yang seperti itu, biasanya isinya tidak jauh beda. Isinya juga akan cenderung bagus karena memang mengikuti panduan. Artinya Anda sudah dianggap bahwa betul-betul serius mengerjakan skripsi, tidak asal-asalan atau tidak nyontoh sana, tidak nyontoh sini. Bolehlah ketika kita lakukan review. Oke, berikutnya yang ketiga adalah yang keempat maksud saya, karena tadi yang pertama adalah amati yang menjadi ketertarikan, kemudian baca referensi, baca buku panduan skripsi, dan yang tidak kalah menariknya adalah melakukan review skripsi. Tertarikan pada bagian-bagian tertentu, maka yang perlu saudara lakukan adalah melakukan review skripsi. Pergilah saudara ke perpustakaan perguruan tinggi saudara. Pergilah ke perpustakaan fakultas saudara, yang di situ banyak koleksi skripsi yang sesuai dengan prodi saudara. Amati betul. Jangan kemudian pergi ke perpustakaan maksud saya, tetapi tidak memperoleh apa-apa, hanya bercerita dan sebagainya. Tapi begitu Anda pergi ke perpustakaan, langsung mengamati skripsi yang ada, yang sesuai dengan prodi saudara. Ini sangat penting sekali. Nah, banyak slogan-slogan ya yang sudah bisa kita amati gitu ya. ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ini menjadi sebuah slogan yang ringkas tetapi kemudian menjadi penting gitu ya. Kita lakukan, amati dulu apa yang ada, kemudian tiru gayanya, dan lakukan modifikasi. Karena kalau Anda cuma meniru, tidak melakukan modifikasi, Anda dianggap sebagai plagiaris gitu ya, melakukan plagiarisme. Nah, ini tidak benar. Maka Anda juga harus punya ciri khas, punya distingsi ya, ciri khas skripsi saudara itu fokusnya kemana. Ini sangat menjadi daya pembeda antara skripsi saudara dengan skripsi yang lain. Bagaimana yang harus Anda lakukan di review skripsi di perpustakaan? Oke ya, sekarang di perpustakaan bolehlah, tetapi kemudian Anda juga bisa hunting perpustakaan digital yang sekarang sudah sangat luar biasa. Dunia internet, dunia maya, Anda mau
melakukan penelusuran referensi itu begitu mudahnya. Sekarang orang dimanjakan dengan fasilitas ya yang ada di dunia digital, di dunia maya ini. Saudara amati skripsi-skripsi yang memang sesuai dengan prodi saudara dan ada kesesuaian dengan ketertarikan saudara. Taruhlah satu contoh, ketika Anda di fakultas pendidikan, mohon maaf ya saya sering mencontohkan pendidikan ya, karena memang saya di fakultas yang sama di pendidikan gitu ya. Misalkan taruhlah Anda tertarik dengan pendidikan, kayak pendidikan dasar, dia pembelajaran yang efektif. Nah, ketika saudara melakukan review skripsi, Anda sudah langsung fokus cari skripsi-skripsi yang memang keterkaitannya dengan penggunaan media atau modifikasi media atau penyusunan media atau ragam media. Amati dulu, oh ternyata skripsi kakak kelas saya itu seperti ini ya. Ini ternyata sudah dibahas. Ini ternyata sudah banyak yang mengkaji. Enggak masalah, karena ini juga menjadi bagian-bagian penting. Ketika saudara lakukan review itu, apa saja yang harus review? Pengarangnya pastilah gitu, Anda harus tahu. Maksudnya penelitinya. Kemudian judulnya. Judulnya seperti apa? Anda amati betul. Dan setelah latar belakang masalah itu dituangkan, bagaimana dia menuangkan rumusan masalah. Amati betul. Oh ternyata rumusan masalahnya seperti ini ya ketika judulnya seperti itu. Diamati betul. Nah kemudian bagaimana teori-teori yang digunakan. Anda mengkomparasikan, mereview dengan beberapa skripsi, mereview dengan banyak skripsi, itu akan jauh mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sehingga judulnya seperti ini, dia akan melakukan teori-teori seperti itu. Nah nanti selanjutnya akan kita bahas detail ketika sudah sampai ke proposal, penyusunan proposal. Oke, nah itu langsung dilakukan seperti itu. Kemudian Anda juga mereview metodenya seperti apa, metode penelitian yang digunakan. Ini sangat penting sekali, karena Anda juga harus membandingkan judul-judul judul skripsi-skripsi yang sudah ada, judul-judul skripsi yang sudah ada dengan metode-metode yang dia gunakan. Kita tidak berada di alam yang kosong ya, tanpa manusia. Kita berada di dalam peradaban manusia, dan saya yakin keilmuan yang kita dalami, fokus skripsi yang kita amati sudah ada dan sudah banyak orang melakukan. Tapi ada jangan putus asa, ini kayaknya sudah tidak relevan lagi. Nah, oke, seperti itu yang kita lakukan. Harus kita langkah persiapan penyusunan skripsi adalah amati yang menjadi ketertarikan, baca referensi, baca buku panduan skripsi, dan review skripsi. Oke, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa berlanjut lagi. Dan nantikan video kita yang akan datang tetap di tutorial skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.